berbeda. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang terkait dana operasional Menteri senilai 9,9 miliar rupiah. Sekjen Kementerian ESDM Teguh Pamuji mengatakan dana operasional Menteri dianggarkan dalam APBN. Setiap tahun, Menteri ESDM memperoleh dana operasional sebesar 1,4 miliar rupiah yang pencairannya dilakukan setiap bulan sebesar 120 juta rupiah. Teguh menegaskan tidak ada penambahan anggaran dana operasional Menteri sebagaimana dituduhkan oleh KPK. Bahwa dana operasional Menteri itu diatur secara tegas di dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2006. Koordinator Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau FITRA, Ucok Sky Kadafi menyatakan dana operasional Menteri rawan diselewengkan. Pasalnya, seorang menteri bisa dengan bebas menggunakan dana tersebut tanpa harus menunjukkan bukti penggunaannya. 1,2 miliar per tahun. Jadi per bulan itu mereka dapat 100 juta. Nah, 100 juta ini nggak diolah untuk mendukung kegiatan menteri apapun. Kesalahan ini BPK nggak bisa mengaudit karena memang anggaran ini dikasih ke menteri itu terserah. Dia mau untuk belanja apapun, A, B, C, D, terserah. Pokoknya ini selalu dihabiskan tiap tahun. Ucok mendesak pemerintah mengevaluasi pengelolaan dana operasional Menteri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tahun 2006. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Di segmen sebelumnya tadi Bang Iksan sudah sempat berjanji. Ya. Siapa saja kalau memang seharusnya ada orang-orang lain yang bisa saya harusnya bisa juga kembali dengan sangat baik menurut ilmu komunikasi. Bukan hanya dia, bukan hanya Jero Wacik, Iksanuddin Nursi, tetapi ada sejumlah pejabat-pejabat lain yang mestinya kena bersama-sama karena ini tidak terlalu banyak bedanya dari dulu sampai saat ini. Siapa saja kan pejabat itu sampai ke tingkat menteri kah? Wah kira-kira begitu. Atau dari kemana saja? Ada berapa orang? Silakan. Bola panasnya di Bang Iksan saat ini. Enggak, saya memformulasikan. Baik. Terima kasih Bang. Saya yakin pemirsa juga menunggu-nunggu. Saya ngelihatnya begini. Seorang Jero Wacik orang yang tidak punya pengalaman cukup dalam. Boleh dibilang dia, maaf ya, dangkal berpengetahuan di soal energi dan sumber daya mineral. Dibutuhkan pengetahuan karena pekerjaan SDM adalah pekerjaan yang membutuhkan knowledge, skill dan attitude yang cukup kuat, gitu, kompetensi yang cukup tinggi. Maka menempatkan orang seperti itu dia akan terkena pada permainan-permainan di luar permainan-permainan formal. Di luar permainan formal itulah yang disebut dengan mafia. Nah, kalau mau lihat seperti itu, Anda mundur ke belakang. Mundur ke belakang sampai seberapa jauh sesungguhnya negeri ini menjadi berantakan. Siapa penyebab berantakannya? Kalau pakai dokumen kan kelihatan penyebabnya Undang-Undang Migas. Undang-Undang 22 tahun 2001. Muncul, kenapa mesti ada dokumen USAID menyatakan, saya nggak salah kata dokumen USAID. USAID bilang, menteri Anda yang minta, orang Anda yang minta bantuan pada kami sehingga lahirlah Undang-Undang Migas. Itu 29 Agustus 2008. Keluar dokumennya kayak silakan dicek lagi siapa menterinya saat itu posisinya, orang-orang situ. Lalu kalau kita tarik sekarang, kan waktu cerita Rudi Rudiandini saja masuk KPK saya bilang, hati-hati ya, ini ada pertarungan soal penggunaan solar pada beberapa power plant yang ingin diganti dengan gas, terjadi pertarungan pengadaan untuk kontrak sekian panjang. Begitu juga pada persoalan pengadaan batu bara untuk power plant sekian panjang. Sekarang kita urut. Ada nggak orang yang menyatakan saya lebih percaya pada si X? Misalnya Dahlan bicara tentang lebih percaya kepada Karen. Kenapa mesti begitu? Itu kan artinya memojokkannya namanya Jero Wacik. Kalau mereka memang merasa sebagai satu korup, seorang yang namanya Dahlan Iskan tidak perlu bicara seperti itu. Itu menyudutkan. Nah, itu kelihatan posisi di situ. Terus? Jadi Pak Jero dikorbankan maksud Anda? Saya kira begini. Baru satu, sabar dong. Ini baru satu. Kurban perlu banyak. Baru satu. Ayo. Silakan. Kita makan buburnya dari pinggir ini ya. Silakan sampai ke tengah. Silakan lanjutkan. Berikutnya adalah yang perlu lihat posisi berikutnya adalah kenapa pada kasus Waryono Karno gelar perkara yang mau dilakukan berkali-kali itu gagal. Itu berarti ada kanalisasi. Nah, untuk melakukan kanalisasi, asal muasalnya didapat gimana caranya? Bongkar dulu 3 kasus.
Kasus pertama proyek fiktif. Proyek fiktif. Kasus kedua pemerasan. Kasus ketiga kickback. Tiga nih istilah KPK nih. Kalau Anda ambil tiga-tiganya maka akan kelihatan 9,9 miliar dan seorang Menteri SDM yang proyeknya 1,65 miliar untuk masyarakat. Fakir miskin aja 2,5% ya. Jadi terlampau menghina gitu loh kalau Anda main-main pada seorang Jerawati yang mainnya 9,9 miliar atau katakan dana operasi menteri 120 juta menjadi 300, itu terlampau kecil. Di tengah yang namanya konstruksi tadi, konstruksi orang-orang lama yang tetap menguasai SDM, itu tetap pegang tinggi. Seorang Jerawati cuma bawa staf dari pariwisata yang tidak ngerti di bawah latar pertarungan di bawahnya kayak gimana gitu posisinya. Artinya sesungguhnya kalau kita mau lihat posisi lebih dalam, KPK mestinya ngelihat nih, mengambil pernyataan yang namanya Joko Widodo bahwa ini mafia, dan pengertian mafianya tidak sekedar pada mafia bisnis, tapi ada mafia lain di dalamnya yang akhirnya memang selalu mendominasi kekuatan tertentu di Indonesia. SDM. Itu ceritanya ngelihatnya, dan itu bisa dibuka nggak? Bisa sesungguhnya kalau mau. Gitu. Kalau mau. Pak Asep tadi belum berkomentar ya. Ini tempo hari ketika Jerawati ditetapkan sebagai tersangka, saya kan sempat bertanya kepada Anda begitu ya. Ini maksudnya sepertinya dari kasusnya Waryono Karyo ya, bukan dari kasusnya Rudy Rubiandini karena ini masalah pemerasan. Menurut Anda ini KPK memang baru menyisip dari kasusnya WK saja atau memang dikanalisasi? Maaf. Nah gini, kalau beliau kan ahlinya di bidang itu, ekonomi sama politik. Saya kan bicara soal hukumnya aja. Dan titik-titik hukum paling gampang kok. Ini departemen itu yang terlibat menterinya, sekjennya, eselon satunya, nanti anak istri kan. Jadi sekeluarga rame-rame itu naik kendaraan gitu kan, masuk ke Sukamiskin. Yang menarik dari awal juga ini ketariknya paling apa? Gampang coba kan. Apa yang menariknya? Yang pertama, dari uang dolar. Dari uang itu ketangkap, orang itu ketangkap, SK Migas, ini mereka sudah cerita terus mafia-mafia minyak gitu kan. Nah sekarang yang paling gampang ini, KPK itu membuka aliran dananya. Kemana? Karena dakwaan tuduhannya dua, penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Kan aneh, seorang menteri meras, emang tukang sapi? Nah, perasan ini untuk siapa? Kalau menteri sampai memeras, kemudiannya menyalahgunakan untuk apa? Jadi ini nggak mungkin berhenti pada Jerawati yang tidak mungkin untuk kepentingan pribadinya beliau. Oh, nggak mungkin, itu dalam hukum paling gampang. Makanya saya bilang, saya katakan, kan ini penyalahgunaan, ini pemerasan. Sebelumnya untuk eselon 1, kemudian ke sekjennya, dan kemudian jabatan wakil menteri diputar-putar. Ini kan mafia yang sudah lama biasa. Dan sekarang kembali kepada hukum mencari alat-alat bukti yang dikatakan oleh Bang Nursin, kemudian pandangan Fendi Gajali kan. Sekarang kemana saja uang ini, dan noda-noda yang terungkap, keterangan Pertamina, keterangan Komisi 7 ya, Setan Batugana, itu kan berkaitan. Yang ada urun rembuk itu untuk anggaran. Nah itu kan harus dicari. Itu baru anggaran tuh. Itu anggaran mah kecil. Tapi kan KPK di sisi nanti. Alat buktinya kan pasal 26 itu harus bukti elektronik. Data itu tersimpan di KPK. KPK tinggal membuka. Kalau cuma sampai menterinya, anak istrinya, kecil. Itu 2,5% kan ada fakir miskin. Ada yang nanti. Tapi dari dugaan sementara itu tidak hanya mengalir kepada beliau dan keluarga saja. Kan ini kan tadi katakan. Kalau cuma 9,9 kan, kemudian dana sekian triliun, kan percuma fakir miskin ini 2,5%. Berarti ada fakir miskin yang di atas itu yang harus dicari. Ini kewajiban KPK untuk membongkar, tidak berhenti sampai Jerawati. Siapa wacik-wacik dan jero-jeroan lainnya? Baik. Nanti Bang Iksan pasti akan bisa cerita lebih banyak lagi di segmen berikutnya. Galak betul ya Pak Hakim kita ini ya. Ditinggalkan untuk bersihkan